masak bikin canai, masakan dari India ya. Nah, mungkin saya perlu jelaskan di sini bahan-bahan cukup sederhana, yakni satu yang perlu kita siapkan bahan yakni tepung terigu untuk kalori sedang atau tinggi ya. Dan ini boleh kita pakai yang sedang, boleh yang tinggi. Terus kita pakai telur ayam sebanyak 1,5 kilogram, minyak sayur sekitar 1 liter, nanti kita bagi dua 1 liter itu. Terus kita pakai susu kental manis dan pakai garam. Oke guys, lanjut ya. Kita bikin, mungkin ini skalanya besar karena saya di sini bikin spesialis untuk kita jual. Nah, kita jual di mana? Kita jual di sini nih, nih di sini ya. Yang mau nyoba silahkan nanti mampir ke sini ya. Oke, nah lanjut, langsung kita siapkan untuk adonan. Kita bikin ya. Kita masukkan garam ya. Garam pertama kita ambil, karena kita adonan tadi sekitar kita pakai 10 sendok makan, sendok teh ya, 10 sendok teh. Kita masukkan susu 1 kaleng ya, kita buka. Terus kita juga pecahin telur. Jatuh. Oke. Nah, tangan jangan lupa cuci tangan yang bersih, kuku harus pendek ya supaya tidak ada kotoran sama sekali. Jadi makanan kita semuanya makanan higienis. Oke, lanjut kita masukkan minyak sayur ya. Minyak sayur kita 1 liter. Kita masukkan separuh dulu. Nah, kita masukkan ya sekitar 700 ml dulu, separuh lebih lah kita masukkan. Kita tuang. Oke. Terus semua adonan coba kita kocok ya. Kita kocok jadi satu sampai menyatu semuanya. Oke, adonan sudah selesai. Coba kita masukkan semua, sampah coba kita buang ya. Lalu untuk selanjutnya kita siapkan, masukkan ke tepungnya ya. Kita masukkan ya, pelan. Nah, sedikit demi sedikit kita masukkan, jangan lupa langsung diaduk. Oke, kita siapkan semua. Nah, adonan kita aduk semua sampai benar-benar tercampur, supaya nanti ini masih ditambahin pakai air ya, air untuk melarutkan, membuat adonan nanti jadi adonannya benar-benar jadi mencampur jadi satu ya. Oke, nah sebelum kita campur air perlu nanti disiapkan air mendidih ya. Ingat, kita harus kerjakan hati-hati karena nanti adonannya panas sekali. Oke, adonan sudah mencampur ya, sudah tercampur semua sementara. Terus kita ambil, kita siapkan nanti langkah berikutnya. Kita siapkan air mendidih yang sudah mendidih. Nah, ya, kita siapkan air yang sudah mendidih. Kita ukuran sekian, kita membutuhkan sekitar antara 1,8 liter sampai dengan 2 liter, tergantung dari kadar air yang ada di tepung. Ya, kita masukkan dulu 1 liter. Awas, hati-hati, ini airnya air mendidih, panas sekali. Kita masukkan, ini kita tidak jadi pakai 2 tempat, kelihatannya masih mampu ya. Kita pakai 1.800 liter, 1,8 liter dulu air kita masukkan. Oke, lanjut lagi. Terus adonan kita aduk. Nah, tuh kelihatan sekali kan saat airnya mendidih, adonan sudah berubah menjadi warnanya kekuningan. Ya, karena ada telur di situ. Kita aduk, campur sampai merata. Setelah semuanya tercampur kayak ini, air sudah merata, kita lanjut menggunakan tangan. Ingat ya, tangan harus sudah dicuci bersih
tidak ada kotoran, kukunya harus pendek. Kita udah bersih tadi, udah kita cuci, perlu kita cuci lagi. Bentar ya, kita cuci dulu. Oke, tunggu. Oke, tangan kita sudah bersih. Ini hati-hati, masih kondisinya masih panas. Nah, tangan sebaiknya kita kasih minyak sayur sedikit, ya, supaya nanti untuk adonan tidak lengket. Ya, kita kasih minyak sayur supaya adonan tidak lengket. Terus kita campur dengan tangan sambil kita ratakan. Ini sudah agak dingin, tidak terlalu panas banget. Nanti kalau pas airnya mendidih tentunya dingin. Ini sudah dicampur tepung, ini sudah agak mendingan, tidak panas ya. Kita campur sampai nanti adonan rata. Oke, capek. Nah, kita sudah rata, adonan sudah mencampur semuanya. Nah, ini lalu kita masukkan minyak sayur yang kedua, ya, ini sebesar 300 ml. Ya, kita campurkan juga supaya nanti tidak lengket. Terus kita aduk lagi. Oke, adonan sudah tercampur rata. Nah, lihat sudah kalis. Nah, nanti kalau adonan misalkan ini kurang keras, bisa ditambahin sedikit tepung. Tapi kalau ini kurang cair, nanti untuk airnya bisa dimasukkan lagi. Distandarkan supaya kira-kira untuk kekenyalan adonan itu sudah bagus. Oke ya, setelah itu, nah, kita balik adonan, kita tenggelamkan, ya, kita taruh dulu, kita biarkan adonan nanti untuk didiamkan dulu sekitar setengah jam. Nanti setelah setengah jam kita proses, karena bikin sana harus sabar. Beberapa kali proses bikin istirahat. Setelah adonan sudah jadi, ini sudah nggak lengket ya, nggak lengket sama sekali. Ini sudah agak keputihan. Kita siapkan timbangan. Terus meja kita siapkan. Nanti kita bagi adonan menjadi ukuran-ukuran tertentu. Oke, meja bahan meja ini sudah kita bersihkan. Kita taruh minyak sayur, kita oleskan nanti supaya tidak lengket. Untuk yang kita pakai meja lapisan pakai ini. Kalau mungkin yang tidak ada, silahkan pakai daun pisang. Mungkin kita karena nyarinya agak susah di sini, yang penting saya pakai meja ini, kita bersihkan, kita ratakan. Oke, meja sudah rata. Terus kita nyalakan timbangan. Untuk berat rata-rata saya menggunakan berat ini sekitar 125 sampai 130 gram per satu adonan. Adonan lalu kita bulatkan kayak gini, ya, kita taruh, kita susun. Nanti kita kasih spasi untuk melanjutkan aktivitasnya. Ya, kita selalu bulatkan kayak gini. Ini kita susun terus menerus sampai nanti semuanya selesai. Adonan semua sudah jadi. Kita biarkan adonan ini diam dulu sekitar 1/4 sampai 1,5 jam. Oke, sobat badoger, kita lanjutkan lagi setelah adonan sudah 1/4 sampai 1/2 jam. Mungkin kita bisa kerjakan lagi. Yang harus kita siapkan selanjutnya, ini saya sudah siapkan panas, makanya saya pakai kain lap. Margarin kita cairkan ya, supaya nanti kita mau melapisi, ya, melapisi adonan itu supaya nanti adonan kalau jadinya tipis dan berlapis-lapis. Nah, ini yang proses yang agak susah. Nah, ini adonan coba kita lihat. Kita geser, ya, terus kita lebarkan selebar mungkin. Nah, kayak gini. Terus kita lapisi dengan margarin panas. Hati-hati, ya. Nah, dengan margarin terus kita lipat. Nah,
Nih, kita kerjakan satu persatu semuanya, harus kita kerjakan sama kayak gitu ya. Oke, kita kerjakan semuanya sampai selesai. Oke, ini kalau sudah jadi semua, kita sudah diamkan sekitar 15 menit. Terus kita bisa mulai lagi proses selanjutnya. Ini yang pertama kali kita bikin tadi, coba kita tarik, kita sudah tariknya sudah tidak putus lagi ya. Kita mulai tarik ya, sepanjang mungkin kita tarik, terus kita putar. Nah, ini putarnya kayak gini. Nah, terus separuh lagi kita putar lagi. Nah, ini sehingga membentuk huruf S yang terbalik. Terusan kita taruh di atasnya, kita tumbuk jadi satu, kita mulai lagi, kita tarik lagi yang panjang sepanjang mungkin. Nah, kita putar lagi di sini ya. Terus yang separuh kita angkat, kita putar lagi di sini. Nah, kita bentuk huruf S, kita putar, kita balik. Nah, kita ulang terus menerus sampai semuanya selesai. Oke, ini adonan sudah jadi semua. Sudah kita diamkan sekitar 15 menit. Terus jadinya sudah disiapkan. Terus ini kita proses selanjutnya. Coba kita bikin ya. Ini satu caranya. Ini nanti dipipihkan. Nah, dipipihkan. Nah, tinggal dipipihkan, digores sampai sekitar jadi. Nah, ini prosesnya. Kalau adonan belum jadi, nanti begitu dipipihkan akan kembali lagi. Nah, kita coba bikin lagi, kita pipihkan. Nah, ini sambil lupa ya, ini kita nyalain kompor. Nah, ini kompornya pakai apinya api kecil ya. Kita masak pakai teflon dengan kompor yang apinya api kecil. Nah, ini saya setel untuk api kecilnya sekitar 2. Saya pakai 2 teflon ini biar nanti lebih cepat masaknya ya. Lanjut untuk ke sini sambil menunggu teflonnya panas ya. Nah, ini sekitar kira-kira segini. Nah, ini sudah jadi, nunggu teflonnya panas. Nah, kita panaskan dulu. Ini kalau sekiranya sudah panas, coba kita masukkan. Biasa nih saya pakai ukuran itu dengan teflon ini hampir sama ya. Ini kita ambil, kita masuk pelan-pelan, teflon sama ya. Kita biarkan mengembang dulu. Sambil menunggu pengembangan ini, kita ambil adonan lagi untuk dibuka lagi ya. Biasanya nanti saya pas bikin ini selesai satu, itu sudah matang separuh yang bawah. Nah, ini udah jadi. Nah, ini sudah mulai agak mengembang. Nah, ini tidak akan lengket. Nah, ini cara balik dan sebagainya coba diperhatikan. Kalau ini sudah tidak lengket, sekiranya di atasnya itu sudah mulai ada gelembung-gelembung, nah ini sudah mulai akan jadi. Nah, ini sudah tanda-tandanya harus dibalik. Nah, ini aduh, jadi grogi deh. Ini nanti kalau dengan api kecil hasilnya akan bagus sekali. Lihat, sambil kita menunggu, kita sudah siapkan lagi di sini 2. Nanti tinggal kita bolak-balik. Hati-hati, tangan agak panas ya. Kita tunggu sampai nanti jadi.
ini sudah mulai agak ke coklat-coklatan biasanya. Nanti kalau sudah mulai matang itu sudah agak, nah ini bisa dilihat di sini sudah agak coklat-coklat, itu sudah agak jadi ya. Nih coba lihat lagi, nah ini coklat-coklatan. Nah ini tinggal kita mateng dengan cara yang kayak gini. Ini kita masak supaya kita bikin setengah mateng. Nanti kita setelah setengah mateng kita bawa ke outlet, biasanya di sana saya kemas plastik, saya bungkus, isi 55, baru tak masuknya ke box freezer. Nah di dalam box freezer itu nanti bisa tahan sekitar 1-2 bulan. Nah setelah kita biasanya kalau ada pembeli saya keluarin, baru kita masak lagi, dipanasin lagi dengan margarin. Nah nanti kita kasih topping, ada yang pakai keju, ada yang pakai coklat, ada yang coklat keju. Nah kita konsumsi dengan masakan yang biasa. Nah ini sudah coklatnya sudah dapat. Nah kita tinggal matangkan. Nah ini sambil matang sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita taruh, kita dinginkan dulu. Nah sambil kita masukkan lagi yang satunya. Nah ini kita masukkan lagi yang satunya ya. Jangan lupa kalau pengen makan cane hasil karya ini, silahkan mampir di sini lagi ya. Ini terus jangan lupa subscribe, like, dan komen.